Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'ama alaina, an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu Haji alumni Tazkiyah tahun 2018, alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka dengan saya untuk yang kedua kalinya via Zoom. Dan kali ini alhamdulillah kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Tentu kesyukuran yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita masuk ke dalam bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang Allah sendiri yang mengistimewakannya. Istimewanya bulan Ramadan ini ditandai dengan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah puasa itu sendiri targetnya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dengan adanya kewajiban puasa ini, maka Ramadan menjadi istimewa. Keistimewaan atau keutamaan bulan Ramadan itu sendiri adalah bahwa ketika kita berpuasa dengan niat ikhlas, karena dasar iman kita kepada Allah dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita jalankan tersebut akan menjadi penggugur dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena dasar iman, karena dasar kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan juga karena pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Subhanallah, ya. Dan tentunya harapan kita ini bukan sekedar Islam, tetapi kita juga sudah beriman, ya. Iman kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah, dan iman kita tunjukkan melalui ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya menggantikan secara mendadak, ya, Ustadz Adin berhalangan malam hari ini, sehingga alhamdulillah saya kosong, jadi bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian dalam pengajian kita malam hari ini dengan tema Rindu Haramain, atau pengajian kita yang disebut dengan Rindu Haramain. Tentu saya tidak membawakan tema yang sudah dipersiapkan oleh Ustadz Adin, ya, meskipun memang sangat penting kita untuk menjaga hati kita agar tetap dalam keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga niat kita, ya, menjaga niat kita agar senantiasa menjalani ibadah-ibadah kita di bulan puasa di tengah-tengah pandemi, ya, COVID-19 ini tetap ikhlas. Ikhlas itu maknanya adalah
memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhkan dari niat-niat yang lain. Kalau waktu manasik dulu pernah saya sampaikan, ya ikhlas itu kita beramal dengan tujuan ya mempersembahkan amal kita untuk Allah, itulah yang namanya ikhlas. Maka dengan niat ikhlas seperti ini, insya Allah tidak terpengaruh apapun keadaannya. Ada orang yang dia bersemangat beribadah ketika teman-teman beribadahnya banyak. Ada orang yang ketika ya beribadah dan nggak ada teman menjadi tidak bersemangat. Ini di musim-musim Ramadan, di saat pandemi seperti ini, ya kita diinstruksikan untuk sholat fardu, bahkan sholat tarawih, ya dilaksanakan di rumah-rumah. Ini juga membutuhkan keikhlasan kita. Ada orang semangat ke musola di bulan Ramadan ini karena musolanya rame, karena masjidnya rame, dengan niat syiar Islam. Nah, sementara ketika kita sholat sendiri di rumah, menjadi lemah motivasi kita. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Kenapa? Hakikatnya ikhlas itu ya, dalam keadaan rame atau tidak dalam keadaan rame, sesungguhnya kita tetap bersemangat. Ya. Apalagi mungkin di antara bapak-bapaknya nih. Kalau sholat fardu berjamaah kan ngandelin di masjid, akhirnya nggak pernah jadi imam. Apalagi sholat taraweh nggak pernah jadi imam. Begitu musim pandemi seperti ini, di rumah harus jadi imam. Mungkin ada yang ngalamin, ya, ngalamin, ya bacaan sholatnya muter-muter itu aja nggak selesai-selesai, ya, nggak selesai-selesai. Kenapa? Lupa bacaannya, grogi. Apalagi yang ikut berjamaah cucu-cucu juga. Cucunya sekolah di SDIT, sekolah di TK Islam, bacaannya udah bagus-bagus. Kakeknya mungkin grogi. Akhirnya bacaannya muter-muter di situ-situ saja karena groginya. Nah, ini godaan-godaan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini. Intinya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala ini ya, memang terasa berat. Tapi bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ujian kita mungkin hanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan, atau kalaupun lebih dikit lah. Ini mudah-mudahan trennya sudah mulai membaik. Apalagi informasi di Mekah Madinah, insya Allah 2 Masjidil Haram itu sebentar lagi mudah-mudahan akan kembali normal seperti sedia kala pelaksanaan ibadah-ibadahnya. Nanti mungkin Pak Prana bisa memberikan info lebih detail soal ini. Ya, tetapi info yang kita terima baik dari televisi ataupun dari website-website memberikan informasi, insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah kembali normal. Ini merupakan kabar gembira. Nah, jadi kemungkinan hanya 2 bulan atau paling lama 3 bulan, ya. Dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ini jauh, ya, lebih sedikit ujian Allah ini dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga ketika kita bisa melihat kenikmatan yang Allah berikan di tengah-tengah pandemi semacam ini tidak membuat kita patah semangat, tidak membuat kita berputus asa, ya. Dan tetapi justru malah memberikan kreativitas. Seperti halnya pengajian kita bisa tepat waktu, jam 20.30 kita sudah standby.
Coba kalau kita pengajiannya misalnya, pengajian terakhir saya ingat di Bogor, di rumah Pak Jiudi. Ya kan tunggu-tungguan sampai jam berapa gitu ya. Meskipun nunggu di sana nggak ada masalah, hidangan melimpah. Tapi setidaknya ya, ketika kita dalam masa pandemi yang semacam ini, justru kita bisa melakukan kajian-kajian tanpa halangan sedikit pun, ya. Dan bahkan yang hadir jumlahnya juga bisa lebih besar dibandingkan kalau kita nggak ada pandemi yang semacam ini. Jadi subhanallah, di balik musibah yang Allah berikan, ternyata Allah juga masih memberikan kenikmatan yang besar kepada kita semua. Silaturahim tanpa harus datang secara fisik, tetapi kita juga bisa hadir melalui wajah-wajah kita, ya, melalui aplikasi Zoom yang semacam ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini tentunya keikhlasan kita yang semacam ini dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan khususnya, ini menumbuhkan kreativitas kita, ya, di dalam kita melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan sebagaimana tadi yang saya katakan sangat istimewa sekali, ya, sangat utama sekali. Meskipun bulan Ramadan ini tidak termasuk dalam salah satu bulan yang haram, yang 4, ya, Asy-Syahrul Haram. Mudah-mudahan masih ingat, ya, Asy-Syahrul Haram itu ada 4. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Nah, bulan haram ini juga termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu keistimewaannya adalah bahwa di bulan ini kita dilarang untuk melakukan peperangan. Ya, jadi karena kita harus menghormati bulan ini, maka bulan ini tidak diperkenankan melakukan peperangan. Selain itu, bulan haram juga kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, tetapi Ramadan ini tidak masuk dalam salah satu bulan haram tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan. Banyak keistimewaan yang Allah jelaskan, dan diantaranya keistimewaan bulan Ramadan itu adalah karena turunnya kitab yang paling istimewa di antara kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang paling istimewa di antara kitab-kitab Allah yang lainnya. Lebih istimewa dari Taurat, lebih istimewa dari Injil, ya, lebih istimewa dari Zabur. Keistimewaan Al-Quran ini terletak juga pada penjagaannya Allah terhadap Al-Quran ini sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya, dia adalah mukjizat terbesar. Lebih besar dari mukjizat apapun yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lebih besar dari tongkat, lebih besar dari mukjizat unta, lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi, Al-Quran ini merupakan kitab yang istimewa dan diturunkan di bulan Ramadan, karenanya Ramadan menjadi istimewa. Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran. Dan ternyata semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi istimewa karenanya. Malaikat yang paling istimewa, paling mulia adalah Malaikat Jibril. Dan karenanya Jibril lah yang kemudian diutus oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Kepadanya diturunkan Al-Quran. Malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar. Lailatun, di mana sebuah malam tersebut khairun min alfi syahr. Lebih utama melaksanakan ibadah di dalamnya dibandingkan 1000 bulan. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia, dan karenanya Rasulullah menyebut dengan khairukum, sebaik-baik kalian.
Man ta'allamal Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Nah, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an adalah, kata Rasulullah, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Nah, jamaah sekalian, maka di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an, Allah juga sangat menganjurkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Malam ini coba saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya, adab-adab kita di dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Apa saja adab-adab yang dianjurkan kepada kita untuk kita amalkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah melaksanakan sahur. An Anasin radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Sahur. Bahkan ya, sahur itu anjurannya adalah untuk diakhirkan. Sahur sebenarnya kapan saja boleh, dalam arti di waktu-waktu malam, ya, sepertiga malam terakhir itu juga termasuk waktu-waktu sahur. Kalau sekarang misalnya subuhnya jam 4.37 atau 35, ya, maka jam 3 itu juga sudah masuk waktu sahur. Tetapi anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mengakhirkan sahur. Ketika ditanya kira-kira berapa waktu mengakhirkan sahur itu, maka Rasulullah menjelaskan, ya, perkiraannya adalah kalau membaca Al-Quran itu sebanyak 50 ayat. Kalau membaca 50 ayat dengan cara tartil itu kira-kira setengah jam. Nah, setengah jam terakhir sebelum subuh itulah ya, kita melaksanakan sahur yang masuk kategori mengakhirkan sahur. Sahur jam 2 boleh, sahur jam setengah 2 juga boleh, tetapi tidak masuk kategori afdol. Ya, tidak masuk kategori yang utama. Yang utamanya adalah mengakhirkan sahur. Sahur itu bahkan menjadi anjuran yang sangat dikuatkan, sehingga Rasulullah mengatakan, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Walaupun kita sahurnya hanya dengan seteguk air. Ya, walaupun dengan seteguk air putih itu menjadi barokah. Begitu pentingnya ya sahur ini, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan ya agar kita melakukan sahur. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk sahur walaupun dengan seteguk air, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. An Abdullah ibnu Umar qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijur'ati ma. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengakhirkan sahur ini juga merupakan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anas, an Zaid ibni Thabit, radhiyallahu anhum qala. Dari Anas bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati. Kemudian Rasulullah bangun untuk salat. Qultu kam kana bainal adzani was sahur? Ya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira
jarak untuk sahur itu berapa panjangnya, berapa lamanya antara adzan dan sahur itu. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadra khamsina ayah. Perkiraannya adalah 50 ayat kalau kita membaca Al-Qur'an. Nah, itu ya dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk mengakhirkan sahur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, adab-adab kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah dengan menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak melakukan perkataan kotor dan yang semisalnya, ya, termasuk dengan hal-hal yang bertentangan dengan makna puasa. Kenapa? Meskipun puasa itu rukunnya hanya 2, ya, rukun puasa itu yang pertama adalah niat, dan niat itu kita lakukan di malam hari, atau kalau bahasa lainnya menginapkan niat, ya. Maka banyak masjid-masjid yang ketika selesai tarawih kemudian mengajak jamaah untuk melafadzkan niat, itu karena niat dilakukan di malam hari. Nah, jadi walaupun rukunnya cuma 2, niat yang pertama, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa. Nah, dengan menjaga 2 ini atau dengan melakukan 2 hal ini, maka puasa kita sah. Tetapi Rasulullah pernah mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Lapar dan haus. Jadi dia puasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, pahala puasa mungkin dia tidak mendapatkan. Artinya apa? Dia puasanya sah tapi tidak berpahala. Kenapa tidak berpahala? Karena dia tidak menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan makna puasa itu sendiri. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Apabila seorang di antara kamu berpuasa, kata Rasulullah, maka janganlah mengeluarkan perkataan kotor. Jangan berteriak-teriak. Dan jangan pula melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Jika dia dicela atau disakiti oleh orang lain, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, dari penjelasan ini, ya, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, hendaklah kita menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya, perbuatan yang mengundang nafsu syahwat kita, perbuatan yang kategorinya berkata-kata yang kotor, bahkan ngajak berantem, ya, membangkitkan emosi orang lain atau emosi kita sendiri terbangkitkan. Nah, hal-hal yang semacam itu, ya, sangat-sangat diperintahkan kepada kita untuk tidak dilakukan, ya, sehingga kita bisa bukan saja sah puasa kita, tetapi juga kita mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah menjelaskan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan bohong, dusta, dan tetap melakukannya, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, ketika dia berpuasa, dengan meninggalkan makan dan minum, tetapi dia masih melakukan perkataan dusta, kesaksian palsu, berbohong, maka dia meninggalkan makan dan minum itu tidak ada gunanya. Itu menurut penjelasan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah adab dalam kita berpuasa adalah bersantap sahur. Yang kedua, meninggalkan atau menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan makna puasa, termasuk diantaranya perkataan kotor, perkataan dusta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam kita mengisi bulan Ramadan ini, kita juga rajin melaksanakan berbagai kebajikan dan juga tadarus Al-Quran. Melakukan kebajikan-kebajikan, diantaranya adalah bersedekah. Di antaranya juga kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Maka dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan, siapa yang memberi makan berbuka, atau siapa yang memberi hidangan berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Dan hari-hari ini, walaupun kita stay di rumah, tetapi tidak menghalang-halangi kita untuk bisa bersedekah, memberi makanan berbuka buat orang yang berpuasa. Salah satu contohnya misalnya, ini karena lebih sering di rumah, akhirnya seringkali beli makanan itu melalui online. Nah, orang yang mengantarkan makanan kita itu juga termasuk yang kita jatahkan. Beli untuk keluarga misalnya 5 porsi, kita belinya 6. Yang satu kita berikan kepada yang ngantar itu. Dengan pesan, ini nanti buat kamu berbuka puasa. Jadi tidak kehilangan cara untuk tetap bisa bersedekah, melakukan kebajikan melalui makanan-makanan yang kita kirim untuk berbuka puasa. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Nah, biasanya kan kalau kita dekat dengan masjid, kita memberikan sumbangan berbuka puasa untuk di masjid. Karena sekarang masjid-masjid ditutup, banyak ditutup gara-gara pandemi ini. Tentu mungkin ke masjidnya sudah tidak lagi mengadakan acara berbuka puasa. Tetapi kita tidak kehilangan cara untuk bisa tetap melakukan kebajikan dengan peduli kepada sesama, dengan memberikan makanan berbuka puasa. Lalu juga kita melakukan tadarus Al-Quran. Ani bin Abbas radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Adalah Nabi orang yang paling dermawan dalam hal kebajikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan. Dan Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Di Jibril, setiap malam di bulan Ramadan, menemui Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hatta yang salikha sampai bulan Ramadannya itu habis. Berarti ya, sebulan penuh setiap malam ya, malaikat Jibril itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ridu alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Fa'idha laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Maka apabila Rasulullah ya, bertemu dengan malaikat Jibril, beliau menjadi orang yang lebih dermawan dalam hal kebaikan daripada angin kencang yang berhembus. Subhanallah. Ayat ini, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah ya, di dalam bulan Ramadan itu menjadi orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya Rasulullah ini digambarkan lebih dibandingkan angin yang kencang yang sedang berhembus. Ya, angin yang berhembus kencang itu kan membuat kita nikmat, membuat kita nyaman. Ya, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari hembusan angin yang kencang itu. Dan digambarkan Rasulullah itu lebih dermawan lagi dibandingkan angin kencang yang berhembus. Lalu dalam hadis tadi itu juga disebutkan tentang bahwa malaikat Jibril ya setiap malam itu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Yang dilakukan oleh Rasul ternyata adalah ya membaca Al-Quran. Tadarus kalau bahasa kita, tadarus dengan malaikat Jibril. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana di awal tadi saya katakan, bahwa salah satu keutamaan Ramadan ini adalah karena turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka kita berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, khataman. Ya, apalagi kalau sekarang ini lebih banyak di rumah. Mungkin ada jamaah yang merasakan kenikmatan membaca Al-Quran sehingga sehari bisa 2 juz, mungkin 3 juz. Subhanallah. Ya, kalau dulu tahun-tahun Ramadan tahun-tahun lalu, ya mungkin sulit untuk bisa khatam sekali saja sudah luar biasa. Ya kan? Karena apa? Mungkin karena kita masih aktif kerja di kantor, usaha di berbagai tempat, ya sehingga waktu membaca Al-Quran itu lebih sedikit. Dan tahun ini atau sekarang Ramadan hari ini kita mempunyai waktu yang jauh lebih banyak. Maka tentunya ya jangan sampai waktu yang Allah berikan ini menjadi sia-sia. Ya, tadarusnya nggak berbeda dengan tahun lalu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, mungkin dalam hal kita tadarus Al-Quran ada yang bertanya, gimana Ustadz? Lebih baik kita membaca Qur'annya tanpa mengerti artinya, atau ya kita membaca arti saja sampai khatam. Ya. Nah, di dalam kedua-duanya terdapat kebaikan. Ya, di dalam kedua-duanya terdapat kebaikan. Membaca Al-Quran saja tanpa kita memahami arti, itu juga sudah banyak kebaikan yang kita raih. Nah, membaca Al-Quran juga dengan artinya, itu juga ada kebaikannya. Nah, itulah istimewanya Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya pun dikonversi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana konversi pahalanya? Konversi pahalanya adalah satu huruf yang kita baca itu dilipat kalikan 10 kebaikan. Dan Rasulullah menjelaskan huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Itu baru alif lam mim aja. Kita sudah diberi pahala 30 oleh Allah. Karena setiap huruf dilipatkan 10. Berarti kalau kita baca 3 huruf itu sudah 30. Subhanallah, kalau sekali duduk baca 1 juz. Sehari baca 2 juz. Berapa huruf tuh? Dan berapa kebaikan yang Allah lipat gandakan.
Oleh karenanya beruntung sekali orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan yang belum bisa membaca Al-Quran? Tumbuhkan semangat dari saat ini juga. Tumbuhkan tekad untuk mempelajari Al-Quran dan memperbaiki bacaan kita. Karena Allah menyediakan begitu banyak kebaikan dari membaca Al-Quran ini. Saking istimewanya, Rasulullah saja harus tadarus dengan malaikat Jibril ya, setiap malam di bulan Ramadan. Maka kita pun juga ya, harus bertekad untuk meraih kebaikan dari membaca Al-Quran ini. Mas sekalian yang dirahmati Allah, ya, mari senantiasa tumbuhkan ya, semangat untuk membaca Al-Quran ini. Lalu yang keempat, adab yang kita lakukan dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah menyegerakan berbuka puasa. Subhanallah, ya. Walaupun puasa itu bagus, tetapi ketika sudah masuk waktu atau sudah habis waktu berpuasanya, kita dianjurkan untuk bersegera berbuka. Ini menjadi satu sunnah. Ya. An Sahli bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal ibn Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa masih dalam kebaikan, akan selalu berada dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitr, sepanjang mereka bersegera melakukan berbuka puasa. Jadi Allah jelaskan ya bahwa menyegerakan berbuka itu sangat baik sekali. Tentu di situ Allah sudah menghitung ya kekuatan fisik kita untuk menahan lapar dan haus ini. Makanya syariatnya adalah pada saat terbit fajar sampai kita tenggelamnya matahari, maka itu waktu selesainya kita berpuasa dan kita dianjurkan untuk segera melakukan berbuka puasa. Karena di dalam menyegerakan berbuka puasa itu terdapat kebaikan. Ya, apalagi ya berbuka puasa itu tidak harus dengan yang mewah-mewah ya, seperti lontong. Lontong itu mewah rupanya. Mewahnya kenapa? Sampai sekarang menempati urutan pertama menu berbuka puasa. Jadi lontong itu menu yang paling favorit. Nggak tahu kalau musim pandemi ini sepertinya juga masih itu. Setelah itu gorengan. Ya. Nah, setelah itu adalah bubur kacang hijau atau kolak dan lain sebagainya. Nah, tidak jarang kita ini ya berbuka puasa seperti halnya kita ini balas dendam. Balas dendamnya itu apa maksudnya? Semua yang kita bayangkan di siang hari kita sediakan. Bahkan mungkin ada yang ketemu apa saja di tempat-tempat lain, ya dia sediakan buat berbuka. Nah, disinilah kita ini sebenarnya tidak harus seperti itu. Maka kesunahan yang berikutnya adalah berbuka dengan yang seadanya. Tidak memaksakan diri harus memperbanyak menu hidangan berbuka. Anas, dari Anas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabatin qabla an yusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka puasa dengan rutab, kurma basah. Ya, kurma basah. Kalau Bapak Ibu Haji ingat ya waktu kita sampai di Madinah, di setiap kamar Bapak dan Ibu disediakan rutab sukari. Nah, rutab itu adalah kurma basah. Kalau kurma keringnya disebut dengan tamer. Ya, kalau yang basah disebut dengan rutab. Nah, rutab sukari. Nah, sukari itu nama jenis kurmanya. Di rutab itu ada sukari, ada lubana, ada
ajwa juga ada rutopnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi Rasulullah itu ya ketika sebelum sholat, beliau makan rutop. Qabla an yusalliya. Fa illam takun rutobatin fa'ala tamarotin. Lalu kalau Rasulullah itu tidak menemui rutop, sebelum sholat itu beliau makan apa? Beliau makan kurma kering. Jadi kalau nggak ada yang basah, Rasulullah makan kurma kering. Fa illam takun hasawatin minal ma. Kalaupun ya tidak menemukan kurma yang kering, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah hanya minum beberapa teguk air, ya, air putih atau air zam-zam. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menyegerakan di sini adalah segera berbuka walau dengan yang sangat sederhana sekalipun. Tetapi ketika yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah kurma, ini tentu bukan makanan sederhana. Kurma ini adalah makanan yang istimewa. Ya, makanya alhamdulillah kita diberikan kemudahan, walaupun tidak pergi umroh, tidak pergi haji, tapi tidak sulit untuk mendapatkan kurma, bahkan yang rutop sekalipun. Saya kira Bapak Ibu Haji sudah banyak mendapatkan iklan-iklannya ya, promosi-promosinya untuk mendapatkan kurma rutop ini. Lalu yang terakhir, adab kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah membaca doa ketika akan berbuka, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza aftara qala, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berbuka puasa, beliau berkata, "Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Adalah doa berbuka puasa yang diucapkan oleh Rasul adalah dhahabadh dhama', telah hilang rasa haus, wa batallatil uruq, dan telah basah tenggorokan-tenggorokan, ya. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga telah tetap juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa berbuka puasa, dan kapan kita mengatakannya? Setelah kita makan kurma, setelah kita minum air, ya, atau setelah kita berbuka ya, dengan sedikit, kemudian kita membaca doa ini, ya, doa berbuka puasa, dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Nah, ini yang kita lakukan ya dalam kita berbuka puasa. Nah, ini godaan bagi kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwa waktu-waktu terbaik di dalam kita bulan Ramadan ini ya di antaranya adalah di waktu-waktu sahur dan juga di waktu-waktu berbuka puasa. Itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita lakukan berdoa. Namun kenyataannya sekarang kita banyak tergoda dengan acara-acara televisi yang sifatnya bukan untuk mengajak kita berdoa. Maka berhati-hatilah dalam kita melihat tayangan-tayangan televisi, jangan sampai membuat kita menyia-nyiakan waktu-waktu terbaik, terutama di saat-saat kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan adab-adab ya kita di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya, dengan kita melakukan amalan-amalan tadi, mudah-mudahan tetap menjaga keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kebersihan hati kita sehingga kita akan bisa mencapai derajat takwa, atau setidaknya menjaga ya derajat takwa, barangkali kita sudah meraihnya, dan tentu kita akan selalu berusaha untuk meningkatkan takwa kita, terutama di bulan Ramadan ini sesuai dengan target la'allakum tattaqun tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jati, monggo Pak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf. Mohon maaf tadi saya terlambat karena kebetulan masih ada telepon dari kantor. Nah, tapi sekarang di sebelum akhir dari sesi ceramah malam ini, dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu haji semua yang mau bertanya kepada Pak Ustadz Syamsuddin Qodri, monggo dipersilahkan terkait apa yang kita dengar tadi ataupun di luar tema itu juga boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. Nanti kalau di luar tema kita jawab di luar. Tapi pertama-tama nih ada Pak Ketua nih istimewa nih Pak Haji Nur Salim. Pak Haji Nur Ahlan. Salim. Ahlan, selamat datang Pak Haji Nur Salim. Terus ada Bu Lovia Lova itu ya, ini dari B7 ya kalau salah ya? Ya, Solo ya? Apa? Iya betul Pak Haji, saya dari BIS 7. Aduh, Masya Allah, senang sekali bisa bergabung. Gitu. Ada Pak Hermansyah, ada Pak Zainal, Pak Zainal juga, aduh, baru muncul ya Pak Zainal. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zainal. Mudah-mudahan Zainal Palembang ya? Palembang ya? Dubai. Luar Pak Zainal, luar. Dubai, Qatar apa Dubai? Dubai. Doha. Jangan anggap ini sebagai pengajian istiqah saja ya. Ini Assalamualaikum Pak Yudi. Ini pengajian Muharram yang insya Allah jadi punya kita semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yuk, monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan buat Pak Ustadz Syams ini. Langkah nih dapat waktunya Pak Ustadz Syams. Pak Budi ini. Pak Nur ngantuk, Pak Nur kayaknya. Pak Nur ngantuk. Enggak, lagi ini, saya lagi gaptek ini. dari tadi dipandu Pak Ahmad Haji Ahmad sama Ibu nih, Pak Nur Salim rebutan sama Ibu kelihatannya ini. Saya nggak tahu mesti mau HP-nya ke muka juga ya. Saya nggak tahu apa teknologinya, jadi masih bingung ini harus ngapain gitu. Dengerin Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Oh iya Pak Haji Jati, monggo. Dari kecil tuh saya diajarinya Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya nih Pak Ustadz. Ya. Ini kalau bacanya itu gimana Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa, baca itu boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi ya memang ada yang menjelaskan bahwa Allahumma laka sumtu itu kalaupun ada dasarnya mungkin disebutnya dhaif gitu ya. Nah, dalam mensikapi yang dhaif, kita hanya tidak boleh mengambilnya sebagai dasar hukum. Ya, kalau kita mau mengamalkan boleh-boleh saja, tetapi kita tidak bisa menjadikannya sebagai dasar hukum. Nah, tentu ketika kita sudah mendapatkan penjelasan yang secara dalilnya lebih kuat, kita mengambil yang lebih kuat pastinya. Gitu Pak Haji. Yang kedua Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini mumpung waktu Ramadan, gimana doa terbaik bagaimana buat orang tua ya Pak selama bulan Ramadan ya? Kebetulan orang tua sudah nggak ada dua-duanya, jadi mohon masukan ya Pak Ustadz. Apakah cukup dengan doa biasa atau diawali dengan Al-Quran atau bagaimana Pak Ustadz? Iya. Doa-doa yang sudah biasa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita seperti Allahumma gfir, ya kan? Lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, itu saya kira doa yang maktur ya, doa yang maktur dan sangat bagus sekali. Adapun kita membaca Al-Qur'an sebelumnya, baca Yasin, baca surat-surat yang lainnya, tentu itu baik-baik saja ketika kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat kita sudah melakukan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah, kemudian kita lakukan doa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kepada Allah, ini tentunya akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala begitu.
kiranya. Ya, amin. Jadi hanya doa saja boleh, ya, ditambahkan dengan baca Quran juga sangat bagus. Begitu kira-kira Pak Haji. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Anak Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Monggo Pak Haji Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz. Perihal niat puasa Ustadz. Ya Pak Haji. Ada beberapa pendapat ulama saya baca untuk niat puasa itu bisa dilakukan 1 bulan penuh. Dari awal puasa kita niat untuk 1 bulan penuh puasa. Oh, iya. Ada juga yang pendapat bahwasanya tiap saat menjelang pagi atau sahur ya Ustaz ya, kita niatkan untuk puasa, atau secara salat tarawih juga kita niatkan untuk puasa, kan itu Ustaz ya. Tiap malam gitu. Nah, ini pendapat ini seperti apa yang kita bisa pakai Pak Ustaz ya? Apa bisa dua-duanya nggak Ustaz? Kita niat awal puasa 1 bulan penuh, kemudian tiap malam pun kita niat gitu. Niat borongan Pak Herman. Ini Pak Herman bagus ini bertanya dan sudah dijawab sendiri. Allah. Nah, sudah bertanya, sudah bertekad untuk melakukan dua-duanya nih katanya sudah. Tapi ada dalil atau apa hadisnya atau apa gitu Ustaz? Itu saya kira pendapat-pendapat ulama ya berdasarkan dalil-dalil atau hadis-hadis yang disampaikan atau yang mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, dan bahwa yang namanya niat gitu ya, yang namanya niat itu mengikuti ibadahnya itu sendiri. Mengikuti itu dalam arti ketika kita mau melakukan ibadahnya, kita memulai niat. Kalau haji itu dimulai niatnya kapan? Pada waktu kita sudah memakai pakaian ihram, kita berada di mikot, nah itu niatnya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu datang ke Tazkiyah, ya mendaftarkan diri, ya kemudian membayar sejumlah uang yang menjadi persyaratannya, apakah itu sudah disebut niat? Niat juga. Sudah disebut niatkah? Iya. Niat Itu juga, Ustaz. iya, itu berniat untuk melakukan ibadah haji. Tapi niat ibadah hajinya itu sendiri dimulai pada saat Belum masuk rukun, Pak. Belum masuk rukun haji. Nah, itu maksud saya. Jadi menggambarkan mau masuk bulan Ramadan, kita sudah berniat nih mau puasa sebulan penuh. Kan gitu. Tapi bahwa niat yang kita lafadzkan, niat yang kita lakukan, itu dilakukannya pada saat kita mau melakukan ibadahnya itu sendiri. Kayak sholat nih. Ini jam 10 pagi kita sudah bilang, saya berniat nanti mau sholat zuhur. Tapi niatnya itu sendiri dilakukan kapan? Pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu berniat. Ya. Nah, begitu juga puasa. Jadi, ya kita boleh meniatkan untuk berpuasa sebulan penuh dan kita perbaharui setiap malamnya, setiap harinya. Gitu ya. Kita perbaharui setiap harinya. Nah, gitu. Gitu, Pak. Untuk antisipasi kalau lupa, Ustaz ya. Kalau malamnya itu. Jadi antisipasi lupa ya udah diniatkan sebulan. Saya mau puasa sebulan gitu ya. Boleh. Ya. Oke, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sedikit mungkin Ustaz ingin memperjelas saja. Ya. Di Al-Baqarah 183 ini kan agak unik ayatnya ya. Artinya dimulai dari kata-kata orang beriman, diakhiri dengan takwa. Ya. Nah, maksudnya adalah apakah memang hubungan antara iman dan takwa itu bagaimana Ustaz? Kok dimulai dengan ayat orang yang beriman dan diakhiri dengan takwa itu Ustaz? Apakah beriman belum bertakwa? Itu mungkin itu lebih clear-nya. Ya. Luar biasa ini pertanyaannya, berat ini.
Dan satu tadi mungkin sedikit catatan mungkin kalau saya tidak keliru, Nabi juga pernah karena di bulan Ramadan diajak perang, Nabi juga meladenin walaupun di Ramadan ya. Apakah memang saya lupa perang apa gitu pernah kejadian ya? Perang Badar. Ya. Kalau perang itu yang pernah terjadi di bulan Ramadan justru perang yang pertama kali yaitu perang Badar, Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan pada tahun itu juga awal diwajibkannya berpuasa. Oh, oke. Jadi bersamaan tuh, ya. Nah, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu di Quran ada 39 tempat. Ya, ada 39 tempat. Dan memang kata-kata iman ini ya, merupakan apa ya? Langkah awal mungkin ya. Dia itu keyakinan yang harus dibuktikan. Gitu ya. Keyakinan Langkah yang awal, harus dibuktikan. Langkah awal. Artinya gini, bahwa seseorang yang mengatakan beriman, itu pembuktiannya adalah dengan amalan-amalan. Ya. Kalau Islam, seseorang cukup dikatakan Muslim ketika dia bersyahadat. Ya, ketika dia bersyahadat sudah cukup dia dikatakan sebagai Muslim. Tapi, ya, Muslim yang meyakini syahadatnya, dia harus membuktikannya dengan sholat, ya, dia harus membuktikan dengan puasa, dia membuktikan dengan zakat, membuktikan dengan haji bila mampu. Ya. Nah, sehingga iman ini, uniknya di puasa ini adalah yang diakhiri dengan kata-kata takwa. Goalnya daripada takwa itu, goalnya daripada iman itu, ya, daripada puasa itu adalah takwa itu sendiri. Nah, iman itu merupakan apa namanya itu? Kalau bahasa ngecas ya, bahasa kita ngisi handphone itu ibarat strumnya. Jadi kalau nggak ada strum iman, orang itu susah untuk mendapatkan takwa itu. Orang puasa, yang puasa itu bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang beriman. Orang Yahudi dulu juga puasa. Puasa. Iya. Orang Buddha juga puasa, Ustadz. Nah, orang Buddha juga ada yang puasa, begitu kan? Orang Kristen juga ada puasa Kristen. Orang Kristen ada puasa. Ada, Jumat Abu, Katolik juga puasa. Jumat Abu puasa putih. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, tapi karena nggak ada iman, maka kemudian tidak ada goal takwa tadi itu. Ya. Ibarat kalau kita ngecas handphone, pastikan ada strumnya dulu. Ngecas handphone, habis ngecas, ya kan? Dilihat handphonenya. Ada gambar listrik nggak? Ada gambar strum nggak? Tuh. Nah, begitu ada gambar, ya udah, kita tenang, nanti akan penuh. Tapi kalau nggak ada iman, ya handphone itu walaupun sudah dicolokin ke listrik, kalau nggak ada strumnya, dia nggak akan menghasilkan. Nah, jadi subhanallah, ya, bahwa takwa ini adalah merupakan target daripada puasa bagi orang yang beriman agar dia menjadi taat. Jadi takwa itu bahasa lainnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beriman tapi dia tidak taat. Ya, dia cuma percaya Allah itu ada. Dia cuma percaya bahwa Allah itu eling saja gitu ya. Nah, di situ. Jadi subhanallah, puasa ini mempunyai goal takwa ini bagi orang-orang yang beriman yang diperintah oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan perintah-perintah yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu tidak, iya, itu tidak mudah melakukannya kecuali ada keimanan di situ. Makanya kalau saya memahami juga bahwa kalau kita dipanggil dengan orang-orang yang beriman, itu panggilan kesayangan dari Allah. Ya, betapa baiknya Allah kepada kita, sehingga kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu seperti itu. Atau tabat Ustadz, mungkin sedikit tambahan mungkin ini. Jadi yang membuat kita ke surga itu karena ketakwaan kita atau karena keimanan Ustadz? Kasih air ya, sendok. Oh iya. Karena rahmat Allah ya.
Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang dirahmati Allah, maka orang yang mendapatkan rahmat Allah itu biasanya adalah orang yang setelah dia beriman dia taat. Meskipun ada orang yang baru beriman tapi dia belum melakukan amalan-amalan soleh yang banyak gitu loh. Seperti kisahnya Jurjah. Ya, ketika dia berdialog dengan Khalid bin Walid, ya, seorang komandan dari orang-orang kafir ini masuk Islam di tengah-tengah pertempuran, ya, itu kemudian dia berbelok, ya, berperang di barisannya orang Islam akhirnya, dan akhirnya mati syahid. Dia belum pernah sholat sama sekali, sholat fardu, tapi dia masuk ahli surga. Nah, itu rahmat Allah SWT. Gitu. Ya. Tentu taat kepada Allah itu juga merupakan bagian dari rahmatnya Allah. Jadi kalau mau mendapatkan rahmat Allah, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Oke, Ustaz. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Boleh nanya satu? Boleh. Ini kan sekarang nih di musim COVID ini kan banyak orang yang tadinya kerjanya harian itu tidak bisa dapat penghasilan dan mereka kesulitan bahkan untuk sekedar makan. Nah, pertanyaan saya, kalau kita memberikan makan sama mereka, itu bisa masuk kategori zakat apa cuma sedekah biasa? Karena kan kita juga nggak tahu dia sebetulnya sebetulnya terkategori apa gitu. Tapi kan situasi kayak gini membuat dia kelihatannya kesulitan gitu. Ya. Ada orang yang di bulan lalu masih kategori kaya, tapi di bulan ini kategorinya miskin. Miskin baru, misbar. Ya, miskin baru. Iya. Misbar. Iya. Keadaan yang itu layar tancap gitu, misbar itu. Nah, jadi ada orang ya yang bulan ini mendadak menjadi miskin ya gara-gara kondisi yang semacam ini gitu ya. Dan ketika dia dalam keadaan seperti ini, dia berhak untuk menerima zakat. Ya, menerima zakat sebagai fakir atau sebagai miskin. Jadi kalau kita misalnya mengeluarkan zakat, mereka juga boleh menerima. Gitu ya, boleh menerima. Tetapi kalau kita sendiri, ya, apakah yang kita keluarkan itu bisa kategori zakat atau tidak? Ya tergantung niat kita. Apakah harta yang kita keluarkan itu sebagai zakat kita atau ya sebagai sedekah kita? Sedekah di luar zakat maksudnya. Jadi itu sangat tergantung kepada niat kita, Pak. Ya. Dan bahwa kalau kita memberikan pada mereka zakat itu boleh karena mereka bulan ini kategorinya miskin, tapi bulan depan begitu sudah kondisi normal, dia tidak miskin lagi bisa jadi. Ya. Boleh jadi seperti itu kira-kira. Jadi situasional aja ya. Ya, ibaratnya sangat situasional. Begitu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, jadi setengah-enggaknya mungkin ya ada orang yang mengalami miskin sebulan 2 bulan gitu. Habis itu kaya lagi gitu. Itu sangat mungkin gitu ya. Baik, yang lain? Nyambung tadi, Tat. Silakan Pak Jerman. Itu tadi antara zakat dan infak sedekah itu apa perbedaannya, Ustaz? Infak, zakat, dan zakat itu. Iya. Ya. Sedekah ataupun zakat itu masuk kategori infak ya. Infak itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya. Yang wajib itu disebut dengan zakat. Dan kalau zakat punya perhitungan tersendiri. Perhitungan tersendiri itu yang pertama masuk kategori nisab. Nisab itu adalah batas minimal ya, batas minimal harta
seseorang wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, ya. Itu PKP. Bahkan kena pajak. Dan ada waktunya, Ustaz ya, kalau zakat ada waktu-waktu tertentu ya. Itu satu nisab. Yang kedua ada waktu ya. Waktu itu kalau zakat mal ada haulnya. Ya. Haul itu artinya dia sudah di tangan kita selama 1 tahun. Kalau zakat pertanian pada saat dia panen, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau sedekah ini kategorinya sunnah dan tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan minimal harta, ya. Itu yang disebut dengan sedekah. Itu aja sih Pak perbedaannya antara sedekah dan zakat. Case-nya Pak Haji tadi kayaknya sedekah maksudnya Pak ya? Bisa zakat juga bisa. Oh, bisa juga. Bisa, tapi kalau kita tentukan untuk memberi makan fakir miskin, memberi makan untuk berbuka puasa, itu sedekah tentunya. Kalau zakat itu nanti terserah pemakainya, mau dipakai untuk berbuka puasa atau pakai beli baju atau beli yang lainnya, itu boleh-boleh saja. Ustaz, Ya Pak Haji. kan bisa tambah nih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi menyambung zakat mal. Zakat mal ini kan ada hitungan waktu. Nah, sekarang di musim pandemi ini juga ada himbauan untuk bisa mengeluarkan percepatan supaya bisa bermanfaat untuk upaya menanggapi pandemi ini. Apakah zakat mal ini juga bisa kita keluarkan sebelum waktu itu terpenuhi? Terima kasih. Baik. Jadi ada memang bulan Ramadan ini dijadikan sebagai patokan untuk mengeluarkan zakat mal yang dikeluarkan setiap tahunnya. Nah, biasanya di akhir Ramadan. Ada orang-orang yang menjadikan akhir Ramadan itu sebagai patokan ngeluarin zakat. Nah, sekarang karena kondisi yang semacam ini, ya, kemudian dianjurkan untuk mempercepat. Ya, di awal Ramadan itu sudah dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya. Ini boleh-boleh saja, Pak. Ya, boleh-boleh saja. Ya, intinya sih sebenarnya yang dikeluarkan tetap zakat mal yang sudah 1 tahun, meskipun kurang sebulan gitu ya. Nah, tapi kalau ini diniatkan untuk zakat mal, saya kira itu boleh-boleh saja. Apalagi misalnya dengan perhitungan dalam sebulan ini berkurangnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin untuk kebutuhan makan hanya 5 juta misalnya untuk keluarga, satu keluarga. Sementara kalau dikurangi 5 juta itu tidak sampai mengurangi nisabnya gitu. Jadi masih memungkinkan saja. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sedikit mungkin masih berhubungan sama yang tadi ya. Kalau misalnya tadi Pak Ahmad dari kacamata yang menerima ya. Kalau misalnya kita sebetulnya sudah masuk di nisab, tapi karena dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ini kan bisa jadi pengeluarannya kita lebih banyak dari pemasukan. Jadi itu sendiri terpakai untuk misalnya jadi keseharian. Jadi sebetulnya hitungannya bahwa tidak semampu sebelumnya gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi kita masih punya kewajiban untuk zakat mal itu karena sebelumnya kita sudah masuk di nisab itu atau gimana, Ustaz? Ya, kalau misalnya pengeluaran lebih banyak tapi harta yang ada pada kita itu masih di atas nisabnya, kita masih berkewajiban, Pak. Jadi batasnya itu nisab, bukan pengeluaran kita banyak atau enggak. Ada orang pengeluarannya dikit, begitu mengeluarkan hartanya nggak sampai nisab, ya nggak wajib dia berzakat. Gitu, walaupun pengeluaran dikit. Nah ini jadi patokannya adalah apakah harta yang ada pada kita itu masih di atas nisab apa tidak. Nisab pada saat kita mau mengeluarkan ya, Ustaz ya? Nisab pada saat saat kita mau mengeluarkan, betul.
Makasih Ustaz. Atau Ustadz gini Ustadz, satu hal ini, jadi misalnya ini kan ada orang mempunyai tabungan, misalnya tabungan dia ada 100 juta. Ya. Yang dibayarkan zakatnya apakah 100 juta atau dari hasil tabungannya itu? Atau kalau saya punya rumah saya 1 miliar, tapi saya kontrakkan ke orang lain, pendapatan 100 juta. Jadi yang dizakatkan apakah 1 miliar nilai rumahnya kah atau pendapatan dari rumah Ustadz? Keuntungannya, pendapatannya, Pak. Oh, keuntungannya bukan dari nilai total ya, Ustadz ya? Bukan rumahnya. Aset enggak. Aset itu nanti jadi harta warisan, Pak. Oh, bukan, okay. Bukan harta zakat. Jadi bukan aset masuk tabungan tadi, kalau dia deposit 1 miliar pun sama ya, jadi hasilnya dijakatin ya? Hasilnya yang dizakatkan. Tapi kalau tabungan uang itu uang ya Pak yang dizakati. Ya. Berbeda dengan rumah tadi itu beda. Karena ada info yang dari yang lain hasilnya juga bukan dari pokoknya katanya. Jadi hasilnya itu makanya saya klarifikasi aja gitu. Oh itu mungkin uang yang dikembangkan kali ya. Ya itu artinya dia punya simpanan. Kan uang tabungan itu, kalau uang tabungan mah tidak mengembangkan mestinya. Ya ada bagi hasil di bank syariah, ada bagi hasilnya kayak dicakatin atau dari pokok depositonya itu ya. Kategori itu nggak masuknya. Ini mungkin agak rancu makanya. Iya. Kalau saya sih memahami tabungan yang bukan deposito ya. Kalau deposito saya nggak begitu paham deposito itu sebagai uang apa itu sih sebenarnya. Tapi kalau tabungan tuh ya uang milik kita yang sebenarnya bukan untuk profit ya. Orang nabung itu bukan untuk profit sebenarnya. Ya. Nah, jadi 2,5%. Ya, kalau saya memahami tabungan ya tetap tabungan harus dikeluarkan kalau dia bernilai lebih dari nisabnya. Atau mungkin amannya untuk Ustaz ya, jadi udahlah keluarkan kalau lebih dari 2,5% anggap aja sedekah gitu ya. Oh itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Haji. Nyapa doang apa nanya nih? Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bu Haji. Kita melanjutkan yang Pak Prana tadi mengenai rumah. Berarti rumah yang ditempati itu dan rumah yang misalnya disewakan itu sepanjang itu aset tidak masuk ukuran batas zakat itu ya, nisab. Rumah yang ditempati itu digunakan dizakati. Atau rumah yang disewakan itu nggak masuk nisab, Pak Ustaz. Enggak, jadi rumah yang disewakan itu tidak yang dizakati. Ya, yang dizakati itu hasil penyewaannya. Ya, misalnya 40 juta sebulan itu. Hasil penyewaannya Bu Haji, bukan rumahnya. Ustadz, dulu juga saya pernah diskusi. Ya. Pernah diskusi mengenai zakat. Termasuk katanya perhiasan-perhiasan yang dipakai itu juga nggak masuk nisab. Benar nggak Pak Ustadz? Nah, kalau perhiasan itu yang saya tahu masuk itu. Katanya kalau yang dipakai enggak Pak Ustadz? Kalau dipakai. Lalu kan begitu ya. Ya. Kalau nggak dizakati malah diambil maling nanti itu. Pilih mana coba. Kalau misalnya nggak usah bingung, zakati aja. Ayo. Nggak usah bingung, zakati aja. Toh emas kita dengan dizakati tidak akan habis. Insya Allah Pak Ustadz. Tidak akan habis karena ada nisabnya. Benda bergerak Ustadz, kendaraan? Kendaraan juga enggak. Kecuali kendaraan itu ya untuk direntalkan.
hasilnya bukan kendaraannya. Hasil dari profitnya. Kalau ada rumah kebetulan belum sempat disewakan, tapi juga tidak ditempati. Nah itu zakatnya gimana? Apa kena zakat atau enggak? Kan disewakan juga tidak, tapi juga tidak ditempati sebetulnya. Enggak kena, Pak. Nah, aset diwariskan tadi. Diwariskan tadi. Beli rumah aja, Pak. Ini kalau dapat berita begitu saya tuh merasa sayang, ya Allah sayang banget rumah nggak ditempatin, nggak disewain. Ustaz kan kayak ini kan jauh dari Indonesia, otomatis rumahnya nggak ditempati, kadang-kadang nggak disewakan. Oh ya, pinjem saya, Bu. Tetangga saya itu. Hai tetangga. Halo Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi kalau tabungan tadi disampaikan itu tidak kena karena tidak ada tujuan komersil. Nah, sekarang bentuk lain tabungan banyak yang menyimpan logam mulia, Ustaz. Bukan hanya perhiasan, ini logam mulia. Ini gimana? Ini juga tabungan juga, itu. Terima kasih. Oke, aset. Seingat saya tadi tabungan keluarin aja, Pak. Kalau tabungan ya, bukan deposito loh ya. Deposito tadi saya bilang saya nggak ngerti makhluk apa itu deposito. Oh. Tapi kalau tabungan keluarkan saja. Toh juga tidak akan habis, Pak. Karena nanti pada sampai batas nisabnya dia tidak lagi berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Nah, logam mulia itu kan termasuk emas ya, berarti ya. Ya. Ya, itu ada zakatnya tuh, Pak Haji. Jadi mungkin Ustadz sedikit ini jadi gini, artinya gini, mungkin dalam di bidang ekonomi itu dalam hal perencanaan keuangan keluarga itu memang ada aset-aset yang kita punya itu kita diversifikasi atau disimpan dalam berbagai bentuk. Nah, dengan tujuan agar mendapatkan nilai tambah dari aset yang kita punya. Kenapa kita simpan emas barangkali supaya ketika emas naik kita dapatkan nilai tambah. Tidak hanya sekedar barang itu sendiri. Itu satu, barangkali mungkin dari konsepnya. Termasuk juga deposito kita punya adalah untuk mendapatkan tambahan, walaupun di kita sebenarnya tidak terlalu signifikan pertambahannya, ya, karena dengan nilai inflasi yang terjadi, nilai juga tidak equal dengan apa yang kita dapat barangkali yang kedua. Nah, jadi mungkin, mohon maaf, mungkin bukan bermaksud dengan mungkin dia untuk saling membedakan. Ya beberapa mungkin yang saya pernah dapatkan mungkin dari diskusi yang saya dengar, atau saya pernah dengar beberapa penjelasan mungkin dari Pak Syafi'i sih kategorinya lebih mengarah kepada hasil ya. Saya nggak tahu mungkin ini pendapat beliau. Nah makanya saya hanya ingin menegaskan. Tetapi mungkin apapun yang ada mungkin lebih baik kita berhitung sajalah. Apapun kalau kita keluar lebih itu mungkin lebih baik daripada kita kurang. Toh tidak ada sesuatu yang akan hilang tidak dinilai oleh Allah di yaumil akhir nanti, mungkin Ustaz. Iya, sepakat dengan Pak Prana. Jadi menyimpan uang dengan bentuk lain ya, dengan bentuk deposito atau dengan bentuk logam mulia tadi, itu sebenarnya hanya mengamankan aja gitu kan. Karena kalau mengamankan dengan logam mulia biasanya dia tidak mengalami penurunan. Dia lebih aman ya menabung dengan cara itu. Dan ketika itu sudah kita wujudkan dalam bentuk logam mulia, gitu ya, artinya misalnya emas, maka dia punya perhitungan sendiri tentang emas itu sendiri. Gitu. Ya, sebenarnya ketika kita niatnya menjaga uang kita itu bukan untuk mendapatkan profit sebenarnya, tapi menjaga supaya tidak turun nilainya aja gitu. Jadi di situ itu termasuk simpanan kita ya, yang masih harus kita keluarkan zakatnya. Jadi lebih aman kalau setiap tahun itu dikeluarkan, akan lebih aman. Apapun perdebatannya gitu ya. Ya, Pak Haji. Mungkin kalau bisa kita berikan, kalau rumah itu masuknya ke dalam zakat mal, zakat harta. Sedangkan rumah yang disewakan itu mendapatkan uang sewa masuk ke zakat penghasilan, seperti kita terima gaji dan lainnya. Dan kalau
rumah itu dijual, nah itu masuknya ke zakat penghasilan. Kalau kita bedakan seperti itu, gimana Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, ketika kita kasih zakat atau sedekah ke orang lain itu, perlu nggak kita berakad atau mengatakan bahwa ini zakat atau ini sedekah? Gimana Ustaz? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tadi agak kurang jelas suaranya. Maaf, interupsi sebentar Pak Ustadz. Interupsi sebentar, karena sudah jam 10. Jadi ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Riki. Nanti Pak Ustadz jelaskan. Karena sudah jam 10. Bagaimana Bapak-bapak semua, Ibu-ibu? Iya Pak Jati, kayaknya masalah zakat ini menarik sekali Pak Jati ya. Satu zakat, duanya warisan itu Pak Jati. Mungkin sesi lain bisa lebih perdalam. Jadi, itu paling susah itu, dua itu dari zaman Nabi itu. Ya. Kalau zakat lebih bayar Pak daripada kurang bayar Pak. Kalau lebih bayar kita restitusi nanti di akhir kita restitusi Pak. Kalau lebih bayar. Kalau itu sudah jam 10, jadi gini, ini satu pertanyaan dari Pak Riki, mohon nanti Pak Ustadz Syam bersedia menjelaskan. Terus kita tunggu di pertemuan berikutnya, kita kupas tuntas ini masalah zakat ya. Setuju. Dengan Pak Syamsuddin Qadri juga ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik, boleh Pak dilanjutkan. Jadi pertanyaan Pak Haji Riki yang kedua dulu yang saya jawab yang sudah jelas tadi itu, apakah ketika kita mengeluarkan zakat itu perlu akadnya atau tidak? Yang diperlukan di situ niatnya ya Pak Haji ya. Jadi niat kita mengeluarkan zakat. Ya, bagaimana niatnya ya? Dalam hati kita berniat mengeluarkan zakat karena Allah Ta'ala ya. Kalau kita mau nyebut detail jenis zakatnya ya zakat mal atau apa gitu, itu boleh kita lafadzkan. Nah, adapun kita sampaikan ke orang ya bahwa saya memberikan zakat ini kepada Anda. Ini kalau misalnya ini perorangan ya. Meskipun akan lebih baik kalau kita mengeluarkan zakat itu kepada badan amil zakat. Ya, badan amil zakat. Karena untuk pemerataan penyaluran misalnya. Tapi kalau kita mau langsung kepada yang penerima, itu juga boleh-boleh saja. Kita sampaikan seperti itu supaya orang yang menerima itu memberi penilaian atas dirinya. Ada orang yang kelihatannya dia layak sebagai penerima zakat, tapi dia sendiri merasa saya nggak berhak gitu. Nah, menghindari dari hal yang itu, ya ada baiknya kalau kita menyebutkan ini adalah zakat saya, mohon diterima, misalnya begitu. Yang pertama tadi, mohon maaf saya kurang jelas mendengar ya tadi ya. Ya, yang pertama, apakah kalau tadi contohnya rumah itu dalam masa tertentu dan masuknya masuk ke zakat mal, zakat harta. Apakah yang kalau sewakan itu masuk ke zakat penghasilan, zakat dari penghasilan kita? Bisa nggak dikategorikan seperti itu, Ustaz? Ya. Kalau rumah memang tidak dizakati, rumah yang kita tempati, rumah yang disewakan itu juga tidak dizakati Pak Haji. Yang dikeluarkan itu adalah hasil sewaan rumah itu. Gitu ya. Nah, kalau itu mau dimasukkan sebagai zakat penghasilan, nggak apa-apa, berarti setiap mendapatkan itu dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Setiap mendapatkan itu dikeluarkan 2,5%. Gitu. Kalau mau dimasukkan sebagai penghasilan. Tapi kalau mau dimasukkan sebagai zakat mal, berarti persyaratannya 1 tahun sudah berada di tangan kita. Bisa saja kan dari beberapa rumah, ya kan, beberapa kontrakan, sewaan, berapa pintu, berapa pintu gitu. Kalau dalam 1 tahun nggak sampai nisab ya berarti nggak wajib. Gitu Pak Haji. Nah, nisabnya apa itu dibahas nanti secara detail. Zakat. Ya begitu kira-kira Pak Haji. Baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berhubung sudah jam 10 lebih 6 menit, ibu-ibu juga harus istirahat untuk menyiapkan sahur, bapak-bapak juga harus istirahat, maka kita akan ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya dengan Ustadz Samsyuddin Qadri untuk melanjutkan pembahasan masalah zakat ini ya, zakat dan lain sebagainya gitu. Setuju ya bapak-bapak, ibu-ibu ya? Setuju. Sebelum diakhiri, pertama-tama sekali lagi terima kasih Pak Nur Salim, Pak Trijoko sudah hadir, kemudian ada Pak Zainal, ada Pak Junaidi, ada Pak San, ada Prana. Pak Prana. Oh, Pak Prana harus ada. Ini ikon kita soalnya. Alhamdulillah, bersyukurillah. Terus harapan kami dari BES 3, ada Pak Regi, maaf. Harapan kami dari BES 3. Pengajian Rindu Haromain ini tidak sebatas di bukan milik BES 3, bukan BES 3, tapi akan menjadi pengajiannya alumni Haji Tazkiyah tahun 2018. Untuk itu mohon kesediaan masing-masing dari kita untuk mengundang 5 saja. Itu akan banyak. Sekarang ini kalau kita lihat sudah ada 25 frame, tadi ada 26 frame ya. Ada satu yang keluar, saya nggak tahu siapa, tapi ada 26 frame. Jadi luar biasa, lonjakannya cukup banyak dari pengajian yang pertama, kedua juga meningkat. Maka kalau diharapkan pertemuan berikutnya bisa double dari ini, masing-masing 5 saja. Waduh, Masya Allah, banyak sekali. Begitu. Masih khawatir keamanan Zoom. Ya, nanti itu bisa ada sesi khusus nanti dengan itu Pak Ahmad Firdaus, Pak Haji, itu ahli IT di sini. Ada Pak Farid juga, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Masih mau dengar penjelasan dari Pak Prana mengenai Haramain atau mau di pertemuan berikutnya? Pertemuan berikut aja, Pak. Baik, siap. Next. Biar datang semua. Iya. Ada Bu Irma, mohon maaf ya Bu Irma. Ya, ada Bu Rosia juga, ada Bu Rose tadi dari Lampung ya, Bu Rose. Iya. Ini jangan-jangan Pak Budi yang punya restoran sederhana tuh di sederhana terus ya? Sahur Pak, lagi sahur. Demikian akhirul kalam atas nama pengajian Rindu Haromain, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak sekalian. Semoga kita belum doa dulu ya. Mohon Pak Samsyuddin Qadri sebentar mimpin doa dulu sebelum kita tutup. Mohon maaf. Ya. Mari kita ikhlaskan doa kita Bapak dan Ibu Haji, kita tengadahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan pada kita agar kiranya segera COVID-19 ini hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik keadaan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan
min baladina hadza Indonesia wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jurjudari wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Foto dulu, Pak. Iya, foto dulu semua. Pak Ahmad. Budi, Bu Lova, videonya. Terima kasih juga Mbak Morisa sama Mbak Mona juga sudah hadir dari Taskia. Om Ahmad yang screen cap. Pakai plastik bahaya. 1, 2, 3. Sudah. Mas Anton muncul. Nunggu foto. Baik, kalau gitu dan jekrek. Nanti di akhir ini mohon kesediaan Pak Farid, Pak Ahmad sama Pak Anton, Bu Rika, sebentar ya kita bicarakan ya. Siap. Demikian kita mari sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Sampai hari Sabtu. Sabtu pagi jangan lupa setengah 6. Sabtu pagi ya. 5.30. Sama kayak sekarang tapi tanpa kopi. Hei Pak Anton, tunggu dulu Mas Anton. Iya. Dulu. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nur Salim, ajak Ibu ya hari Sabtu ya. Sama. Tadi ada yang lagi nerusin tadarus. Bu Leni, makasih Bu Leni ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak. Bu Tri sama Bu Erni diajak itu. Pedini. Mbak Lila. Oke, Bu Ikma. Assalamualaikum, saya pamit dulu. Keluarnya bagaimana ini? Live meeting. Live meeting. Kanan bawah. Terus bagaimana? Meeting, Pak. Alhamdulillah. Partisipan apa ya? Live meeting ditutup, Pak. Ditutup aplikasi juga tutup kok, Pak. Aduh. Iya, belum bisa cara nutupnya ini. Gak apa-apa, Pak, ikut ngobrol, Pak. Gak apa-apa, sebentar. Ikut ngobrol. Mau saya close aja atau gimana, Pak? Saya bisa dikit aja, Pak. Saya belum bisa nutupnya pakai apa sih? Saya close aja ya, Pak ya. Live meeting, Pak. Live meeting. Iya, saya di closing belum tahu saya. Iya, nggak apa-apa. Saya bantu close ya, Pak ya. Oke, siap. Makasih. Waalaikumsalam. Sampai